Pemerintah lewat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Kota Bogor, di mana salah satu kunjungannya adalah memastikan bahwa Bogor menjadi pilot project untuk pemberian vaksin bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, pelayanan terpadu psikiatrik, di mana Anda lihat di belakang saya adalah ini ruangan rawat inap dulunya dan kemudian digunakan sebagai ruang vaksin untuk teman-teman ODGJ dan berlangsung hampir setiap hari. Dan hari ini saya akan menghadirkan juga bincang untuk menjawab pertanyaan Anda soal kenapa ODGJ harus divaksin atau mendapatkan akses vaksin COVID-19. Ikuti perbincangan saya dengan Dr. Lahargo Kambaren, seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya Maulana Isnarto, kita jumpa lagi di obrolan kita edisi hari ini. Hari ini saya mengambil tempat untuk ngobrol di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi di Kota Bogor. Karena yang akan kita bicarakan hari ini adalah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak orang, yaitu soal vaksinasi COVID untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa mereka harus divaksin? Apa pentingnya dan bagaimana sebenarnya efeknya terhadap proses pemulihan dan penekanan atau menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia? Untuk itu saya sudah bersama dengan Dr. Lahargo Kambaren. Beliau pasti Anda kenal lah, beliau juga punya program di TV dan mungkin YouTube-nya Anda bisa lihat juga. Bagaimana sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Anda ini harus dijawab langsung oleh expertnya. Dokter, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita salam COVID dulu, dok. Siap. Oke, tapi ini dok, pasti saya akan tanyakan yang paling banyak ditanyakan orang gitu ya. Kenapa sih orang dengan gangguan jiwa atau dalam tanda kutip orang sering nyebutnya orang gila, itu harus diberikan vaksin COVID-19? Sedangkan banyak orang yang normal saja belum mendapatkan akses untuk vaksin kita. Terakhir kan bahwa Indonesia kembali mendapatkan vaksin Sinovac, ada 1 juta yang sudah mendarat di Indonesia sebenarnya. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Ini ngada-ngada atau enggak sebenarnya? Kenapa orang gila harus divaksin, dok? Ya, jadi orang dengan gangguan jiwa itu kan memang orang yang memiliki masalah dengan pikiran, perasaan, dan perilakunya gitu ya. Sebenarnya dia sama seperti juga pada manusia pada umumnya yang lainnya. Hanya dia ada gangguan. Nah, gangguan yang dia derita inilah yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk terkena infeksi dari COVID-19 ini dan juga lebih rentan untuk menularkannya kepada orang-orang lain. Orang dengan gangguan jiwa itu memiliki banyak komorbid dalam kehidupannya. Gangguan-gangguan metabolik, gangguan-gangguan infeksi, riwayat misalnya pola hidup yang kurang sehat, begitu ya. Kemudian juga pada orang-orang dengan gangguan jiwa ada fase-fasenya. Ada fase akut, stabilisasi, kadang-kadang ada relapse. Itu yang membuat mereka juga mengalami kesulitan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, alasan-alasan seperti itulah yang menjadikan ODGJ ini sebagai populasi khusus yang kemudian menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Jadi beberapa waktu yang lalu, Menteri Kesehatan kita datang ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi ini untuk mencanangkan vaksinasi bagi ODGJ. Dan setelah itu setiap hari kita berikan vaksinasi bagi ODGJ yang datang berobat ke sini ataupun yang sedang dirawat. Dengan seperti itu, harapannya tentunya angka COVID ini menjadi lebih menurun. Sehingga kita justru melihat bahwa ternyata ODGJ akan punya peranan penting juga ternyata terhadap penurunan angka kejadian COVID-19. Tapi sebenarnya gini, artinya bahwa pemerintah sudah melakukan identifikasi lebih awal sebenarnya bahwa bisa saja OTG itu berasal dari mereka yang gangguan jiwa. Karena orang berpendapat kan tadi disebut bahwa ODGJ yang memang sedang dirawat, kemudian mendapatkan penanganan. Tapi yang orang lihat juga ODGJ yang ada di jalan-jalan nih, dok. Apakah memang mereka juga masuk dalam prioritas untuk dilakukan vaksin terhadap mereka, dok? ODGJ yang ada di jalan itu sebagian besar diantar oleh dinas sosial untuk kemudian dirawat di sini. Nah, sehingga ketika mereka dalam perawatan, mereka juga mendapatkan kesempatan
untuk diberikan vaksinasi, dan memang kita lakukan pada istilahnya itu psikotik gelandangan gitu ya, gangguan psikotik yang memang tidak memiliki keluarga, sehingga negara bertanggung jawab dan hadir bagi mereka untuk memberikan bantuan, bahkan sampai vaksinasinya pun kita upayakan agar mereka bisa mendapatkan. Jadi benar-benar memanusiakan kembali manusia. Oke, tapi gini, pengalamannya gimana dok semenjak melakukan vaksinasi terhadap ODGJ itu? Karena sekali lagi Pak Menteri sudah mengatakan itu, sudah mencanangkan, apalagi sudah berkunjung ke Marzuki Mahdi. Ada nggak pengalaman menarik yang bisa di-share ke kita? Gimana sih berhadapan dengan ODGJ terus mau divaksin gitu? Karena orang normal aja kan lucu-lucu juga tuh dok ya. Betul. Disuntik nggak berani kayak gitu ya. Yang muncul fitnah jadi hoax, tiba-tiba kayaknya ada magnet di situ gitu. Iya. Nempel koinnya gitu ya. Koin gitu ya. Gitu, itu ada nggak cerita gitu dok? Ada beberapa cerita pasien-pasien saya gitu ya. Jadi mereka cerita gitu. Awalnya dok saya sebel dok, kenapa saya dimasukin ke rumah sakit jiwa? Tapi ini sekarang saya senang dok, malah saya bisa jadi dapat vaksin katanya gitu. Jadi bersyukur. Jadi dirawat di rumah sakit jiwa itu malah bersyukur gitu ya. Terus ada yang minta-minta, saya kapan divaksin ini? Segera dong, segera gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang takut, khawatir, yang kita harus jelaskan kepada dia bagaimana prosedurnya, apa itu, dan bagaimana nanti dampak yang akan dia alamin gitu. Jadi sebenarnya sih sama dengan yang lainnya gitu ya. Karena orang dengan gangguan jiwa setelah dia mendapatkan pengobatan, secara psikis dia menjadi stabil dan dia sama seperti kita. Bisa kita ajak berdiskusi, berkomunikasi dengan baik. Oh, artinya bahwa mereka yang divaksin itu memang sudah pada tahap tertentu sebenarnya? Yes. Tidak kan orang pasti mikirnya, masa sih orang yang diajak ngomong aja susah kan gitu. Ini kan sama kayak itu, karena kadang-kadang orang mikirnya tuh udah terlalu jauh misalnya. Ini orang dengan gangguan jiwa kok dapat prioritas terus nih. Pemilu dikasih hak pilih. Terus vaksin dapat akses juga. Kita boleh tahu sebenarnya apakah memang orang gila itu yang divaksin adalah umum banget atau justru memang dalam level tertentu sebenarnya? Ya, orang dengan gangguan jiwa itu punya fase-fase dalam kondisi penyakitnya gitu ya. Sama juga kayak misalnya orang baru kena stroke gitu ya. Dia kan fase akut masuk ICU. Sama, kita juga ada gitu ya, ICU psikiatri namanya. Jadi mereka yang masih gelisah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya tentunya tidak mendapatkan kesempatan untuk divaksin pada periode tersebut. Tapi dengan pengobatan yang baik, perawatan yang baik, mereka masuk ke dalam fase stabil. Nah, di fase stabil inilah kita akan mempersiapkan mereka untuk mengikuti vaksinasi. Kita sampaikan, kita mintakan persetujuannya, kemudian mereka dikasih tahu langkah-langkahnya seperti apa, efek yang ditimbulkan nanti bagaimana. Nah, kemudian mereka mengikuti sama seperti. Nah, efeknya sama nggak dengan orang normal? Misalnya kan orang normal aku ditanya tuh apa sih efek setelah vaksin, rata-rata ngomong ngantuk gitu ya. Terus ada juga yang katanya tiba-tiba nafsu makannya gede gitu. Walaupun saya nggak ragu tuh dok. Kayaknya lapar deh kayaknya. Memang lapar ya, modus ya. nunggu divaksin lama gitu kan. Lapar, tapi apakah memang itu ada perbedaan reaksi yang ditimbulkan kepada orang normal dengan vaksin yang ditimbulkan oleh reaksi ditimbulkan oleh vaksin pada mereka yang ODGJ itu dok? Ya. Beberapa pasien saya yang mendapatkan vaksinasi mengatakan ya nyeri di tempat vaksinnya ya, kemudian sedikit meriang, ya ngantuk, lapar gitu ya, itu kayaknya menjadi gejala-gejala setelah divaksin yang umum. Mereka pun rasakan hal yang sama. Tapi ada juga yang nggak kerasa apa-apa dok, ya? Saya aja nggak sadar udah selesai disuntik katanya gitu. Jadi sama sih seperti yang lainnya juga gitu. Ya, tapi nggak ada kan sudah divaksin lebih gila, nggak ada dok? Oh enggak, enggak sih, karena kan vaksin itu kan memang bukan hal yang mengganggu kondisi psikis ya gitu. Jadi tujuannya untuk melindungi dari COVID ini. Nah, kan kabarnya orang dengan komorbid itu ditunda dulu vaksinnya dong. Satu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka sebelum dilakukan vaksin dilakukan swab dulu? Karena untuk masyarakat normal tuh nggak dilakukan swab sebenarnya. Karena kadang-kadang nanti muncul bahwa tiba-tiba meninggal dunia dan dianggap bahwa meninggal dunia karena vaksin kok tetap kena COVID, padahal udah kena COVID duluan sebenarnya dan tidak periksa itu. Apakah dengan jumlah mereka yang terbatas untuk ODGJ dilakukan swab dulu atau mungkin diperiksa komorbidnya tidak akan menimbulkan reaksi setelah divaksin dok? Yes, tentunya sebelum divaksinasi setiap ODGJ itu menjalani proses screening. Screening untuk kondisi psikologisnya, screening untuk kondisi fisiknya. Pada mereka yang datang ke sini itu untuk dirawat ya, kita selalu lakukan swab antigen gitu ya. Jadi kita akan pastikan bahwa mereka itu
memang terhindar dari COVID ketika dalam fase perawatan gitu ya. Atau kalau memang ada gejala, kita langsung swab PCR juga untuk memastikan. Buat ODGJ yang memang sudah positif, kita ada ruang perawatannya juga di sini. Oh gitu. Isolasinya di sini ada ruang isolasi untuk ODGJ yang terkena COVID ya. Mayoritas mereka yang datang ke sini tuh terinfeksi nggak sih dok? Karena mereka kan kadang-kadang ya mereka tuh berada di mana-mana gitu. Kalau prokes jauh lah karena mereka punya gangguan jiwa kan gitu. Itu rata-rata mereka kena COVID duluan nggak sih dok sebenarnya? Tidak, justru hanya sedikit sekali yang ada hasil screeningnya itu COVID gitu ya. Dan ketika memang COVID, kita langsung isolasi gitu ya. Kalau butuh ICU, kita ada ICU-nya juga untuk COVID. Ya itu bisa untuk masyarakat umum ataupun untuk ODGJ. Tapi gitu. Rata-rata mereka ketika misalnya terinfeksi COVID, itu punya gejala yang sama kita, misalnya tiba-tiba sesak napas atau bagaimana, atau justru mereka sebenarnya OTG aja, nggak ada gejala sama sekali, mungkin jauh lebih kuat dibanding kita yang normal dok. Ya, sama saja seperti kita gitu ya. Jadi ODGJ pun dia bisa terkena COVID dengan gejala gitu ya. Ada demam, sesak gitu ya, sampai kemudian batuk-batuk. Kita periksa laboratoriumnya juga ada gangguan, ronsennya juga terganggu gitu. Jadi tetap dia punya kerentanan yang sama dengan kita. Cuma mungkin kemampuan mereka ketika fase akut untuk menjaga diri, protokol kesehatan itu yang berkurang karena penyakitnya gitu. Mereka sulit untuk bisa memiliki keputusan-keputusan yang penting yang harus mereka ambil. Cara berpikirnya gitu ya. Sehingga itulah yang memudahkan mereka untuk tertular COVID-19 ini. Artinya gini, apa target yang memang ingin dicapai? Atau mungkin apakah kuantitas mereka yang ingin dicapai di Bogor misalnya, atau justru ada target lain yang disepakati bersama dengan pemerintah, khususnya ketika Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Menteri Kesehatan datang ke Bogor pada saat itu, dok? Harapannya tentu dengan vaksinasinya ODGJ, semakin banyak angka cakupannya, ini akan menimbulkan suatu herd immunity, kekebalan imunitas di masyarakat ya, yang akan membuat COVID ini semakin menurun angkanya. Karena tadi ODGJ ini kan punya komorbiditas, ada kerentanan untuk protokol kesehatan yang kurang begitu baik gitu ya. Dan ini semua kalau dia sudah divaksinasi, dia akan justru menjadi benteng pelindung bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kan pelayanan ODGJ ini sekarang kita sudah mulai memikirkan bahwa mereka bisa berfungsi dan produktif kembali. Artinya mereka bisa bekerja, beraktivitas di masyarakat, di komunitas. Dan ketika mereka berada di sana, kita ingin pastikan bahwa mereka sudah terlindungi sehingga mereka bisa aman, bisa sehat, dan juga tidak menularkan kepada orang sekitarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sebenarnya pertanyaan publik yang memang sangat meragukan lah. Ketika apa iya sih orang ODGJ itu divaksin? Rupanya memang ada kategori khusus, penanganan khusus untuk ODGJ karena memang mereka tidak sehat secara kejiwaan, tapi secara fisik mereka sama aja sama kita. Sehingga punya potensi untuk menjadi agen penularan COVID-19. Terima kasih banyak Dr. Kambaren sudah bersama kita. Demikian obrolan saya dengan Dr. Largo Kambaren. Kecurigaan Anda ya nggak salah juga. Tapi memberikan jawaban atas kecurigaan Anda terhadap program pemerintah, itu tugas kami untuk bisa memberikan informasinya kepada Anda. Saya Maulana Isnarto, sampai jumpa.